Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas manusia dan dosa. Semoga dapat menjadi pengalaman tersendiri untuk pembelajaran masing-masing kita. Sebagaimana yang kita pahami bahwa manusia sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan, bahkan menjadi makhluk yang sangat mulia, sebab dilengkapi dengan akal budi, dan dengan kecerdasan akal budi itulah maka ia mampu untuk berpikir dan mengelola kehidupannya sesuai dengan hakikat kemanusiaan yang ia miliki. Sebagai ciptaan Tuhan, maka sesungguhnya seorang manusia merepresentasikan citra Allah atau Tuhan yang ada di dalam dirinya, sebab ia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai seorang ciptaan dari Tuhan yang sempurna, tentu kita bisa memahami bahwa yang sempurna itu pasti telah memikirkan segala sesuatu yang sempurna pula tentang keadaan manusia. Meskipun tetap kita memahami bahwa tak mungkin ciptaan sama persis dengan kemuliaan Tuhan sebagai yang mencipta. Tetapi setidaknya kita insaf bahwa Sang Pencipta pasti menetapkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki saat ini dan yang berbeda-beda, tapi adalah bagian dari karunia yang Tuhan adakan untuk masing-masing pribadi. Kita tentu memahami bahwa Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh Tuhan. Sedangkan jika kita memahami eksistensi atau keberadaan kita sebagai ciptaan, tentunya kita akan memahaminya sebagai bagian dari Tuhan yang menghadirkan atau melahirkan kita di panggung sejarah dunia ini. Nah, saya menganggap bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana kita dilahirkan dalam rahim oleh kehendak Tuhan, maka kita sesungguhnya diciptakan dalam keadaan yang sempurna atau dengan ketiadaan dosa yang dimiliki, sebab kita belum mengenal dosa itu sendiri, dan lagi pula kita justru diciptakan oleh Tuhan yang sempurna tanpa aib dan dosa apapun juga. Berbicara tentang dosa, maka pandangan setiap orang akan diarahkan pada saat Adam dan Hawa untuk pertama kalinya melakukan dosa. Ketika kita berbicara tentang dosa, maka seluruh pandangan kita akan diarahkan pada peristiwa Adam dan Hawa yang untuk pertama kalinya melakukan dosa. Mereka pada akhirnya mengikuti ajakan ular sebagai representasi dari kekuatan yang jahat yang hendak mengajak Adam dan Hawa untuk melakukan perbuatan yang melawan titah atau kehendak Tuhan sebagai Allah yang menciptakan mereka. Dengan memahami peristiwa ini, maka pertama kali kita memahami bahwa pengertian dosa adalah tindakan yang melawan atau tidak menyesuaikan diri, tidak sesuai dengan kehendak atau perintah Tuhan. Selain itu, dalam sejarah umat yang diberkati oleh Tuhan, kita kemudian memahami bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka hidup
tidak menyesuaikan diri dengan ketetapan yang sudah Tuhan turunkan kepada para nabi, kepada para hakim, kepada para imam, kepada para rasul. Dan karena itu mereka tidak hidup menyesuaikan diri dengan ketetapan Tuhan atau menurut kehendak Tuhan. Jadi layaklah apabila kita menyebutkan bahwa pengertian dosa adalah tindakan perorangan atau kelompok atau komunitas yang tidak menyesuaikan diri dengan perintah atau ketetapan Tuhan atau hukum Tuhan. Nah, mencermati peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dosa sesungguhnya lahir karena Adam dan Hawa melawan kehendak penciptanya. Adam dan Hawa ternyata tidak mentaati apa yang sudah dititahkan oleh Sang Pencipta kepada mereka di Taman Eden. Mereka telah dilarang oleh Tuhan Sang Penciptanya untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi akhirnya mereka terlena dengan bujuk rayu iblis yang dipersonifikasikan dengan ular yang mengajak mereka. Nah, dengan logika seperti ini, maka kita bisa memahami tentang penyebab manusia jatuh ke dalam dosa adalah karena perbuatannya yang melawan Tuhan sebagai pencipta. Tentu mengapa orang jatuh ke dalam dosa? Karena mereka tidak mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, tidak mentaati kehendak Tuhan, melanggar kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi pilihan dan keputusan manusia yang melanggar kehendak Tuhan, itulah yang menyebabkan terjadinya dosa. Banyak orang sesungguhnya menyalahkan Adam dan Hawa yang untuk pertama kalinya melakukan dosa kepada Tuhan. Tetapi justru saya mau menekankan bahwa peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden seharusnya menjadi ingatan bagi setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, yaitu melanggar ketetapan, titah, perintah, atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Cerita Adam dan Hawa di Taman Eden seharusnya menjadi pengalaman yang berharga, supaya kita tidak terbuai dengan bujuk rayu setan, iblis, ular, sesuatu yang jahat yang mengajak kita untuk melawan kehendak Tuhan, Sang Pencipta yang menghadirkan kita di panggung sejarah secara sempurna adanya. Karena itu, saya senang untuk mengatakan bahwa kita mesti harus tetap mawas untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Kita tetap akan insaf bahwa banyak ular di antara kita, banyak sekali hal yang jahat di sekeliling kita yang mengajak kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan titah atau kehendak Tuhan. Jadi marilah, usahakanlah, cobalah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Mari baiklah kita mencoba untuk tekun melakukan kehendak Tuhan. Sebab ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih karunia Tuhan telah dianugerahkan kepada kita oleh Roh Tuhan yang ada pada masing-masing pribadi. Mari jaga jarak dari dosa. Semoga semua kita diberkati oleh Tuhan.